Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Oh, oh. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita ada di sini. Balik lagi barengan sama gue Rianu Six. Gue Rehan Zaki. Di satu-satunya podcast yang akan membahas sebuah kisah secara mendalam, apalagi kalau bukan Deep Talk Podcast. Selamat Hari Pahlawan, karena ini adalah hari waktu itu Agresi militer. 2023 kurang 1945 berapa sih? Kita tuh ulang tahun Bukan 45 dong. Itu Emang nggak 45? bukan 45 bro. Beberapa tahun yang lalu itu Bung Tomo lagi ngerobek warna biru di hotel Yosumura. Ya. Aduh, kurang literasi bang. Maaf ya bang ya. Di sebuah pucuk hotel lah ya. Betul. Disitulah momen heroik bangsa kita menegaskan bahwa kita tuh punya Oh, 1948? Iya. Nggak tahu, takut salah gua. Ya pokoknya Kita bisa ulang aja nggak? udah lah ya, Google sendiri lah ya. Tahun berapa itu agresi militer Bung Tomo. Pokoknya kita selalu bangga dengan pahlawan Indonesia lah ya. Tapi emang waktu itu memang saat itu agresi militer ya? Kejadiannya. Setahu gue ya. Seingat lu, bukan setahu lu. Iya, seingat gue. Ya, pokoknya gitu ya, pokoknya Bung Tomo lagi begini nih. Yang teriak merdeka. Oh, itu teriak merdeka. Iya, yang pakai suara itu loh. Oh, masa teriak pakai napas? Gimana? Itu pakai Lu suara. gak takut upil lu keluar? Bersih alhamdulillah. Langsung panik. Keluar gak ya? Yes, dan kalau lagi ngebahas pahlawan Indonesia tuh kadang gue tuh suka ke-trigger kayak gue pengen deh nasionalis itu, tapi gue nggak tahu ya saat itu tuh kalau misalnya gue hidup di saat itu gue akan masuk peta, gue akan masuk tentara rakyat atau enggak itu Bener. gue juga nggak tahu sih. Gue tuh ke-trigger momen gue jadi nasionalis banget tuh 17 Agustus doang, bre. Iya. Iya, yang gue tuh berasa kayak bangga banget gue jadi bangsa Indonesia. Terus bangga banget masih bisa ngikutin momen upacara, hormat bendera. Lu tau Jirayut nggak? Tahu. Jirayut yang artis Thailand itu. Hah? Dia tuh kalau nyanyiin 17 Agustus nangis, Bray. Oh iya. Iya, menurut si Jirayut? ada di Tonight Show apa kalau nggak salah gue nonton. Waktu dia nyanyiin itu katanya lirik itu sangat membuat dia terenyuh gitu. Katanya. Jadi dia nangis, beneran nangis. Iya, dan menurut gue itu kan lagu diperdengarkan ya di saat momen Hari Sumpah Pemuda. Jadi menurut gue jenius ya pahlawan-pahlawan kita tuh bikin Di Kongres Pemuda 1 ya tapi ya? Iya, bikin kita tuh merasa punya rasa sakit yang sama meskipun kita beda suku, beda Itu bahasa. Indonesia Raya, Bre. Iya, maksud gue Indonesia Raya. Lu bilang 17 Agustus bukan tadi? Iya, maksud gue momen nasionalis itu loh dibangun. Gua kira dibangun dari lagu yang 17 Agustus tahun 45. Nah, Jirayut itu nangisnya yang itu. kayak Yulia Madinah. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka Nusa dan gitu itu Jirayut. Gue tuh bilang kan Bukan momen Indonesia. Karena lu ngomong 17 Agustus. lucu banget. Buat gue tuh momen 17 Agustus, Bre, kita kan upacara. Terus gue mikir kan, itu diperkenalkan di Kongres Pemuda 1 kan. Terus gue Indonesia mikir, Raya. maksud di 28 dia udah ngeramalin 17 Agustus ya? Oh bukan, Indonesia Raya. Ya Allah. Ya Allah. Dan 3 stansa kan waktu diperdengarkan. Bener. Maksud gue tuh kayak pahlawan kita tuh hebat karena bisa menularkan sampai ke generasi sekarang loh. Semangat nasionalis itu tuh sampai sekarang gitu loh. Maksud gue kerennya bangsa kita gitu maksud gue. Tapi Bray, sedihnya adalah gue nggak tahu ini apakah efek dari ya kita tahu semua politik Indonesia tuh nggak baik-baik aja kan sebenarnya kan. Yes. Ya banyak kalau kabar yang beredar tuh banyak yang ya inilah itulah ya, kan sehingga sempat terpolarisasi juga. Iya, sehingga yang mungkin generasi-generasi sekarang tuh
banyak juga yang gue cabut aja deh dari Indonesia gitu. Bener-bener Capek Indonesia, Udah bingung pemimpinnya mau gimana. gini, pemimpinnya gitu. Tapi menurut buat gua siapapun pemimpinnya, lalala segala macem, apapun yang terjadi, Indonesia rumah gua. Bener lagi, bener. Dengan segala baik dan buruknya tadi, dan Iya, yang kita rasain, iya, tetap pasti tetap bangga lu tuh kayak punya Indonesia tuh rumah lu sendiri gitu. iya. Bahkan gua pernah bilang sama lu kan, Bray, gua punya mimpi deh kalau musik manggung Iya. saat kita nyelipin satu lagu nasional yang gua tuh tanah airku kalau gua. Nah, balik lagi memaknai pahlawan sebenarnya ya, bukan cuman tokoh yang memang kita udah pelajarin, tapi sebenarnya tuh kita tuh sebenarnya bisa jadi pahlawan buat diri kita sendiri sih, Bray. Betul. Dan itu yang seharusnya kita. Kebanyakan orang tuh pengen jadi pahlawan buat orang lain dulu. Sementara dirinya nggak ketolong tuh. Iya, kan ini Bray, banyak yang bilang prinsip lilin. Iya. Prinsip lilin kan yang menerangi sekitar, tapi lu terbakar sendiri sampai lu habis gitu kan. Tapi memang untuk beberapa momen tuh benar sih. Lu boleh punya sikap kayak gitu, tapi lu harus mikirin juga diri lu sendiri gitu. Betul. Dan ini juga maksudnya yang seperti tadi Rehan Zaki bilang tuh, kita tuh jadi pahlawan buat diri kita sendiri, dan itu sebenarnya dari tiap-tiap masing-masing kita udah jadi pahlawan buat diri kita sendiri menurut gua, karena kita sampai di posisi kita yang sekarang itu karena kita berperang sama apapun yang menghalangi jalan kita kemarin. Bener. Apa yang lu dapatkan hari ini adalah usaha terbaik lu di masa lalu. Betul. Dan apa yang lu akan dapatkan di masa depan adalah usaha lu hari ini. Anjay. Itu Iya. kan kayak bahasa-bahasa yang udah sering keluar aja ya. Iya. Cuma kayaknya kalau kita yang ngomongin jadi keren aja ya. Padahal orang udah sering denger ini, gue yakin juga. Iya, gue tahu kan gitu. Iya, paling ngedengerinnya gitu. Nah, makanya gue juga suka heran Bre sama teman-teman yang anak-anak yang, anak-anak gue minggu lalu gue 31 tahun jadi Semakin wise, masih ke bawah. Maksud gue sama teman-teman yang ya ada seumuran kita juga, tapi di bawah kita 5 tahun juga ada yang selalu kayak gue capek deh gitu, mengeluh segala macam. Itu yang gue heran, padahal lu tuh udah nyampe di titik ini karena semua usaha lu. Kenapa ada satu hambatan lu jadinya ngeluh ya guys? Kan padahal sebenarnya yang lu dapatkan segala banyak kebaikan yang lu usahakan di masa lalu itu banyak gitu. Hanya kenapa lu mempersanakan satu yang bikin lu capek? Iya. Ya kan ya? Kenapa nggak berusaha untuk cari yang positifnya gitu? Tapi memang karena setiap kondisi beda-beda sih. Ada yang bilang ketika lu bikin satu titik kecil di kertas putih, lu fokus tuh ke titik kecil itu. Iya, padahal yang putihnya tuh masih banyak. Gitu. Ih, keren banget gua. Itu keren banget. Tapi kalau ngomongin pahlawan, lu ada pahlawan panutan? Pahlawan ya, pasti orang tua lah, Bray. Ya, pasti semua orang. Pasti orang tua. Tapi kalau dalam hidup ya, space ini sih lebih ke by moment ya. Gue merasa ayah gue tuh pahlawan sih. Oke, kenapa? Ya, itu udah pasti. Maksud gue, dia kan pasti namanya peran ayah kan bagi gue jadi. Gue backsound. Udah lama ningsep. Tua banget ya. Lagu Ebit. Oh itu lagu Ebit. Padahal gue pengen nyanyi lagunya Noah. Iya. Versinya Noah? Bukan. Mana sih? Lagunya Noah. Yang Ariel yang nyanyi. Aku bermimpi. Rintu Harahap ya. Aku menangis seorang diri. Itu ayah juga kan? Ayah. Gue maksudnya mau nyanyi yang itu, salah ya gue. Hatiku selalu ingin bertemu. Ya udahlah, lanjutin lah cerita tentang ayah lah. Iya kan lu tahu kan, maksud gue waktu SMA kan gue di peminatan gue dari IPS gitu kan. Iya, ini yang lu ceritain waktu lu lupa gue episode berapa kemarin. Iya. Nah, itu kan kalau gue pikir di waktu kuliah terus masa sekarang, kenapa kalau nggak momen itu ayah gue masuk gitu ya, itu kayaknya gue nggak bisa jadi diri gue sekarang gitu. Jadi itu menurut gue ayah gue tuh masuk di momen yang pas. Kenapa? Tapi kan ayah lu pengen lu jadi sastrawan Arab. Sastrawan Arab. Iya. Gitu juga dong. Iya, lu disuruh masuk sastra Arab, bukan jadi sastrawan Arab. Jadi mindset orang tua gue adalah ketika lu punya jurusan IPA, lu terbuka lebih luas gitu ngambil jurusannya. Makanya
pas bagi rapot ketika gue diinin ke IPS, ayah nggak tahu kenapa biasanya kan emak gue nih yang ngambil rapot. Di saat itu tuh ayah gue lagi bisa ngambil rapot dan di situ juga ayah gue memperjuangkan lah ibaratnya. Tapi lu waktu itu IPS kan? IPS. Yang kita harus ke rumah guru BK. Iya benar itu. Jadi ayah gue tuh mempertanyakan ini kriterianya apa gitu. Ternyata jawaban BK tuh berbeda sama wali kelas gue. Masa? Iya itu fakta. Gue baru tahu dari ayah gue itu. Oh, gue nggak. Karena gue cuma nganterin lu ke guru BK kan waktu itu. Ya kan setelah ngurus berkas ya kan. Iya. Buat perpindahannya itu. Jadi. Lo bukannya itu kita baru bertanya sama guru BK saat itu? Enggak ya? Enggak. Itu setelah udah diproses sama ayah gue. Oh iya Pak ini bisa. Ternyata saat itu lu memenuhi syarat. Secara nilai memenuhi syarat, tapi gue nggak dapat rekomendasi dari walas gue sendiri. Kan dulu kita ada rekomendasi, lu inget gak? Iya. Rekomendasi guru mapel kan? Iya. Nah gue nggak dapet dari wali kelas gue, karena kan beliau fisika kan. Fisika lu kurang. Iya, gembel banget. Kurang. Begitulah momennya. Itu menurut gue sih. Kalau nggak karena itu, kayaknya gue nggak bisa nggak dapat matematik yang gue suka sekarang gitu. Oh iya. Gitu kan gue emang suka matematik gitu kan. Iya. Nah lu sendiri? Buat gua ya secara ya pastilah orang tua ya. Tapi maksud gua mau lebih mengeneralisir bahwa banyak orang yang bilang pahlawan itu harus orang yang berjuang, harus orang yang ada di garda terdepan, harus ada yang bla 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 gitu. Nah, COVID kemarin gua merasa justru pahlawan nasionalnya itu adalah dokter, not even dokter. Tenaga kesehatan ya. Tukang gali kubur. Iya sih benar sih. Tukang supir ambulan. Itu kalau nggak ada mereka, Bre. Iya sih. Chaos itu. Kemarin gue nonton film Pamali dusun film horor nih. Iya, pocong-pocong gitu. Jadi ada desa Pamali gitu. Aduh gue nonton itu. Enggak, maksud gue. Lu kan pertanyaan gue nggak mungkin lu yang ngajak dong. Gue yang ngajak. Wah, anjir. Terkejut aku. Mind blowing ya. Cuma mau gimana, film Indonesia sekarang lagi begitu semua. Iya sih. Dan bagus sih horor ketimbang waktu kita SMA ya, Bre. Oh, iya jelas. Horor waktu kita SMA kan KFC. Iya. Dada paha. Horor sekarang tuh lebih visual effect segala macam. Nah di desa itu diceritakan tukang gali kuburnya juga meninggal dan itu numpuk mayatnya karena nggak ada tukang gali kubur. Makanya kan sebenarnya sepahlawan itu kan tukang gali kubur. Segenting itu perannya ya. Segenting itu. Yang bangun MRT, yang bangun LRT tuh pahlawan gua kata mah. Bener. Lu gitu. Jadi pahlawan maksud gua pahlawan itu nggak harus yang lu tampil di TV, lu jadi Kapten Amerika, Iron Man. Nah, Iron Man lu nggak harus jadi itu. Lakukan hal yang terkecil yang itu bisa berdampaknya tuh besar banget. Gila sih, itu benar sih, itu dari pahlawan sih maknanya. Banget. Sering obrolan kita waktu 17-an yang bikinin kopi Sayuti Melik. Iya benar. Kita kan sering bahas itu kan bercanda-bercandanya. Itu kalau nggak ada yang bikin kopi ketiduran itu Sayuti Melik. Kejar deadline dia. Lu bayangin lu. Waduh. Tiduran, Bre. Kan kalau gini kan seger ya, Bre. Iya. Tiba-tiba gini. Itu yang bikin kopi Sayuti Melik. Gitu. Iya benar juga ya. Iya bangun MRT yang banyak lah sebenarnya. Ya kalau Ibu Fatmawati kagak ngejahit, nggak berkibar itu dari hari proklamasi. Itu. Kalau nggak ada yang bikin mic waktu itu, buat si Soekarno. Tua udah ada belum ya, Tua? Gue gak yakin sih Tua udah ada. Kalau nggak dibikin mic, nggak jadi proklamasi itu Bung Karno. Benar. Mic-nya mana? Mati. Kalau nggak ada tukang listrik coba waktu itu. Iya. Iya kan? Banyak pahlawan-pahlawan tuh. Benar. Yang kita nggak. Aduh. Itulah. Kalau di era media sosial sekarang kan kayak Pandawa ya. Namanya? Pandawara kan. Itu kan termasuk aksi pahlawan menurut gue. Banget. Dampaknya dia banyak menginfluence orang ternyata untuk berdampak lu nggak perlu jadi punya jabatan tinggi kan. Ya balik lagi makna pahlawan sebenarnya bukan harus jadi seseorang yang punya jabatan tinggi ya. Iya, lakuin hal kecil yang paling nggak berimpact sama lu dulu deh.
Ya benar. Berimpact sama orang tar dulu, tapi paling nggak berimpact sama lu. Apakah itu membersihkan kotoran kayak Pandawara yang tadi dibilang Rehan atau yang lain-lain gitu. Benar. Untuk kata Cowboy Junior juga nggak perlu nunggu hebat Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai. apa yang kau inginkan. Nah, kata Tokopedia, mulai aja dulu. Jaelah. Gitu. Kata Adidas, let's do it. Nike bukan itu. Wah, salah dong.